Wilayah Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dan sekitarnya dipastikan masuk dalam daerah pemilihan atau Dapil Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menyebutkan bahwa lokasi IKN hanya akan melaksanakan 3 tingkatan pemilu, yakni Pilpres, Pileg DPR RI, dan DPD RI. Meski begitu, belum diketahui kapan kategori pemilihan ini akan diterapkan di IKN Nusantara. Lebih lengkapnya terkait kabar pemilu ini akan disampaikan oleh Muhammad Ferus Sani, wartawan Tribun Kaltim. Silakan Ferus dengan laporannya. Ya, baik. Selamat sore rekan Mei dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan benar bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur mengkonfirmasi bahwa pemilu di Ibu Kota Negara Nusantara terutama di sekitar wilayahnya yakni Kecamatan Sepaku, Kecamatan Samboja, dan Kecamatan di beberapa daerah pemilihan yang masuk dalam wilayah IKN Nusantara masih dalam wewenang KPU Kalimantan Timur. Ketua KPU Kaltim, Rudiansa sendiri menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lokasi IKN, bahwa hanya melaksanakan 3 tingkatan pemilu, yakni Pilpres, Pileg, DPR RI, dan DPD RI. Namun demikian, kategori dari pemilihan ini masih belum dapat diterapkan, adanya undang-undang yang terbaru juga belum ada diterbitkan. Terkait itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, bahwa lokasi IKN Nusantara masih mengikuti dapil yang sudah ditetapkan, tetapi memang belum mengacu pada undang-undang yang telah ditetapkan. Jika bicara wilayah IKN sendiri, memang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu belum bisa diterapkan karena memang masih belum adanya keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Jadi lokasi IKN yang masuk dalam dapil yang ditetapkan seperti wilayah Sepaku masih masuk di dalam dapil Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lalu Kecamatan Samboja sendiri masih masuk di dalam dapil Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk Kabupaten Muara Berau yang masih ditetapkan juga sebagai daerah pemilihan di Kutai Kartanegara. Nah, KPU Kaltim sendiri juga menegaskan bahwa lokasi IKN belum diberlakukan sebagai daerah pemilihan sendiri karena pemerintahan di sana juga belum berjalan. Namun demikian, untuk TPS khusus atau misalnya beberapa TPS yang akan dibuka di sana, penanggung jawabnya yakni PI atau PIC-nya adalah perusahaan setempat yang harus melaporkan kepada pihak KPU Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk nantinya menetapkan para pekerja misalnya untuk nantinya bisa memilih, tetapi dalam konteks pemilihan hanya Pilpres dan DPD RI, begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Ferus atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.